طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillahilladzi lafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tak hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kepada kita sehingga sampai pada hari ini kita bisa diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal soleh, senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan juga termasuk kita semua, insyaallah. Ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah pada malam hari ini ya kita berjumpa kembali dalam layar datar ya. Ya. Kita sama-sama buka dulu ya pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah bersama-sama dan lanjutkan dengan umul kitab al-Fatihah. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di pelajaran kita pada malam hari ini kita sedikit review yang kemarin ya. PR-nya sudah ada beberapa yang mengirimkan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini PR-nya gampang sih sebetulnya. Ya, membacakan ya Arab gundul ini ya. Ya boleh disamakan lah ya kalau barangkali ada yang salah. Ya. Namun sebelumnya sebagaimana kita ketahui bahwa istilahnya kalau bahasa Arab itu kalau dia berdiri sendiri ya, kalau dia si kata itu berdiri sendiri maka dia harokat akhirnya di dhammah ya. Jadi ini kita baca al-baitu, al-baitu, ya, al-baitu. Ini berarti ini alif yang qamariyah ya. Kemudian ini karena da itu termasuknya syamsiyah maka kita baca ad-diku, ad-diku. Kemudian dia setelah alif lamnya ada huruf mim, maka kita baca al-mudarrisu, baca qamariyah. Al-babu juga qamariyah. At-talibu ini syamsiyah ya karena huruf to itu sebagaimana yang di sini ya. Nah, di sini contoh di sini huruf to termasuknya yang syamsiyah.
Kita baca at-talibu. As-sukaru. As-sukaru. As-sakar. As-sukaru juga sama, termasuk alif lam ya, yang huruf syamsiahnya di sini sin. Samsiah. Kemudian ad-daftaru dal juga sama da ya. Samsiah. Alif lam syamsiah. Al-akhu, nah ini a. Kamaria. Kalau a masuknya di sini ya di Qamariyah. Nih, sama dengan al-abu ya. Al-akhu, ar-rasulu syamsiah, Samsinya. al-wajhu, Qamariyah. as-sadiqu Samsinya. Samsiah. syamsiah, al-qur'anu, Qamariyah. Kamaria. as-salatu, Samsinya. Samsiah. al-ka'batu, Kamaria. Kamaria. ar-ra'su, Samsiah. Samsiah. al-isba'u, Kamaria. Qamariyah. as-sabunu, Samsiah. Samsiah. az-zufru, Komariah. Samsiah. Samsiah. al-fajru, Kamaria. Qamariyah. az-zuhru, Samsiah. Ya. al-asru, Qamariyah. al-maghribu, al-maghrib, Qamariyah. Qamariyah. al-isya'u. Qamariyah. Itu ya beberapa contoh di PR tentang huruf Qamariyah dan Syamsiah ya. Oh iya, kita belum apa namanya artinya ya tadi belum ya. Iya. Artinya, ya. Artinya bentar. Ke ini ya, tadi malah di closer. Alba itu Rumah. rumah, adikku Ayam. Anjing. Ayam. Ayam jantan. Ayam jantan. Mudarrisu, Itu Guru. 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 ya pengajar atau guru ya. Albabu, Pintu. 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 At-talibu, Pelajar. Pelajar. Murid. mahasiswa ya. Mahasiswa. Mahasiswa. As-sukaru, Gula. 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 Ad-daftaru, Buku tulis. Buku tulis. buku tulis. Buku tulis. Al-akhu, Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. saudara laki-laki. Kemudian apa? Ar-rasulu, Rasul. Rasul. Utusan. Pesan. ya, Utusan. rasul ya, utusan. Mana al-wajhu, Wajah. Wajah. ini wajah ya. Mhm. Mana as-sadiqu, Teman. Orang. ya, friend ya, bro. Friend. Teman. Sobat. Sodik. Sadiq ya, teman. Al-Qur'anu, Al-Quran. Alkitab. Al-Quran. Terus Al-Ka'batu, Ka'bah ya. Arros. Kepala. Kepala. Ar-Rasu, iya, kepala. As-Sabun, Bun. Ar-Rasu al-Isba'u. Isba'u. Al-Isba'u apa? Jari. Jari ya, jari. Jari. Kalau as-Sabun, Sabun. 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 Az-Zufru, Kuku. apa? Kuku. Kuku, iya. Bisa kuku, bisa paku. Ya. Jauh. Kuku, paku. Paku ada kuku. Kuku. Mungkin tajam itu. Mungkin karena tajam. Iya, kuku ya, Zufru. Al-Fajru, fajar. Fajar. Fajar, subuh ya. Subuh. Az-Zuhru, zuhur. Ya. Zuhur. Al-Asru, asar. Al-Maghrib, Asal.
Maghrib. Maghrib, al-isya, isya. Isya. Jadi zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu ya. Insyaallah. Kita lanjutkan ya ke pelajaran keempat. Ad-darsul rabi'u. Ya, sama-sama. Ad-darsul rabi'u. Surrogiu. Ya, keempat tuh, chapter 4. Ya. Ini ada ini ya, nambah. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Dibaca dulu ya. Baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Masjidi. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Al-maktabi. As-sariru. As-sariru. Alas sariri. Al-sariri. Kita baca dulu aja nanti penjelasannya ya. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa ghurfati. Wa aina Yasirun. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Huwa Hammami. Wa aina Aminatu. Wa aina Satu. Ia fil matbakhi. Iya. Ba'i. Aina al-kitabu. Aina Abu. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Wa Ana aina maktabi. sa'atu. Wa aina sa'atu. Ia ala sariri. Iya. Ana sariri. Ini gambarnya al-matbakhu. Al-maktabi. Tempat itu. Ini ya, kita jelaskan. Mana? Ini kita baca aja. Jadi dalam bagian ini kita mempelajari penggunaan prepos atau kata depan. Ya. Yang pertama kata benda, ya dalam bahasa Arab itu kata benda itu istilahnya isim. Ya. Isim. Ya. Kalau bahasa Sunda isim itu apa namanya? Baca-bacaan. Nah itu juga dipakai itu ya. Kang kalung, anak kecil. Nah itu. Kirain Itu malu. kalau bahasa di Sunda ya, isim itu jadi kayak jimat gitu. Iya. Nah, sebetulnya isim itu adalah kata benda ya. Jadi kalau isim dalam bahasa Arab memiliki akhiran untuk menunjukkan fungsinya dalam kalimat. Jadi akhirannya itu menunjukkan fungsi dalam kalimat. Nah, kalau normal seperti yang tadi saya katakan di awal, kalau normal dia kalau sendirian, akhiran normal dari sebuah kata benda adalah u gitu ya. Sebagaimana dalam kata al-baitu jadidun. Ya, ini kebaca kan ya? Ya. Rumah baru ya. Al-baitu jadidun. Ya. Kata benda yang memiliki akhiran yang normal disebut berbentuk normatif case. Jadi normatif case artinya dia si kata bendanya itu normal. Jadi di dalam bahasa Arab tuh kalau normal dia u gitu ya. Tadi al-baitu ya. Itu ya, atau dalam bahasa Arab disebut marfu atau marfu aja ya, marfu. Jadi kalau normatif case atau bendanya normal itu disebutnya marfu. Nah, setelah kata depan ya, yang dalam bahasa Arab dinamakan huruful jar
atau huruf-huruf yang bisa mengkasrohkan kata benda setelahnya, seperti tadi fi, min, ala, ya, dan lain-lain. Nanti ada lagi. Nah, akhiran ini menjadi berubah, ya. Ya, seperti tadi, ya. Seperti di sini tadi ada dari al masjidu, karena ada fi, jadi fil masjidi. Jadi yang al masjidunya tidak al masjidu lagi karena sudah didahului, diawali oleh fi, gitu ya. Sini contoh al baitu, rumah itu, kan, al baitu. Ketika ada fi di sebelumnya, ada huruf namanya huruful jar tadi, ya, huruful jar, nah, didahului oleh kata fi, ya, tadi, ya, prepositionnya kata depan, maka al baitunya jadi al baiti, jadi fil baiti, ya. Jadi tanpa, nanti kalau misalnya tanpa dikasih di sini tidak ada harokat juga, kita sudah mengerti bahwa itu adalah, nah ini misalnya nggak ada kosong, ya, nggak mungkin kita baca fil baitu, ya, karena dia setelah ada huruf fi. Artinya apa? Artinya menjadi fil baitu itu menjadi fi ini artinya di dalam, ya, di dalam rumah itu, fil baiti, di dalam rumah itu. Atau ini satu lagi, baitun. Ya, ini nanti masuk hukum yang antara alif lam dan tanwin, ya. Jadi kalau pakai alif lam tidak boleh pakai tanwin, ya. Kalau pakai tanwin tidak boleh pakai alif lam. Di sini ada baitun, maka ketika diawali oleh huruful jar fi, ya, harful jarnya fi, maka jadi fi baitin, ya. Rumah dan artinya di dalam rumah, ya. Tidak pakai itu karena dia bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah kan, kalau ma'rifah kalau pakai al rumahnya sudah tertentu, ya, si bendanya tuh kalau pakai al sudah tertentu, ya, karena dia apa, definitif, ya, definitif. Bukan kalau yang ini baitin, Halo, i kok bisu definitif, ini ya? di dalam rumah yang kayak di dalam rumah, gitu. Satu lagi contohnya al-maktabu. Nah, sama al-maktabu ketika diawali oleh huruf yang bisa mengkasrohkan, ya, selain fi adalah juga ala, gitu, ya. Sama. Jadi ketika ada ala juga sama, dia menjadi kasroh, alal maktabi, gitu. Ya. Ada juga an nanti, ya, fi, ala, min, ila, an, gitu. Nanti ada beberapa huruf, bukan hanya dua ini, gitu, ya. Nah, ketika didahului oleh huruf ini contohnya dua, fi dan ala, maka dia menjadi akhirannya dibacanya menjadi kasroh, jadi alal maktabi. Contohnya apa namanya? Ala itu apa artinya? Artinya di atas, ya. Di atasnya tapi nempel. Jadi kalau di atasnya di atas kayak langit, bukan ala, gitu. Kalau fi artinya Ustaz, fi Di dalam. bukan Ya. di. Fi di dalam. Fil qalbi, di dalam hati. Fil baiti. Iya, fi. Itu. Ana fi baiti, saya di dalam rumah. Nah, ana fil baiti. Ya. Kalau kalau nggak pakai alif lam, fi baitin. Fi baiti. Tin. Iya. Ya, fi baitin. Kalau nggak pakai alif lam. Ya. Ya, pelan-pelan aja, ya. Kata benda yang didahului oleh kata depan dalam bahasa Arab disebut dalam posisi majrur. Kalau tadi al-baitu ini disebut istilahnya marfu, ini, ya. Nah, kalau yang jadi al-baiti itu disebutnya majrur, gitu, ya.
Nah, alba itu apa? Dia apa namanya? Bentuknya apa? Bentuknya adalah isim yang nakiro, apa ma'rifah dan marfu. Jadi ini satu kata ini kalau kita bedah gitu ya, dia isimnya isim apa? Ya, isimnya apa? Isimnya ma'rifah. Kemudian bentuknya apa? Marfu gitu. Kalau ini apa? Ini isimnya ma'rifah tetapi dia majrur. Ya. Isimnya majrur. Majrur kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar. Huruf Yaitu jar. tulisannya fi gitu. Ustaz Dulu marfu. ya. Apa Ustaz marfu? Marfu. 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 Marfu ya. Artinya marfu. Marfu itu dia bentuk normal, normatif ya. Normatif case. Jadi kalau gampangnya sih marfu itu dia di domah aja akhirnya. Anak kira marfu'ah. Marfu'ah. Marfu'ah itu Selamat orang datang ya. pulang dari Malang. Iya, nama orang marfu'ah ya. Ya, jadi sekali kita balik lagi ke sini ya. Jadi tadi al-baitu ini marfu. Marfu. Kemudian fil baiti. Nah, Majrur. al-baitinya jadi majrur. Kenapa majrur? Kenapa? Alasannya kenapa? Ini kan kalau ditanya misalnya kenapa ini anggaplah ini nggak ada misalnya ya si kasrohnya itu. Kenapa dibaca ti fil bait? Karena ada fi gitu. Karena didahului oleh fi. Ya, kenapa ini dibaca tu al-baitu? Ya karena dia normal berdiri sendiri gitu. Tidak ada yang menyebabkan dia harus berganti dari dari awalnya asalnya gitu. Nah, ini berganti karena didahului oleh huruf jar ya, huruf jar yaitu fi. Al-masjidu juga sama, al-masjidu fil masjidi. Jadi kalau fil masjidi artinya apa? di dalam masjid. Di dalam Masjid. itu. Ya. Karena dia alif lam ya, ada alif lam. Nah, ini al-maktabu. Al-maktabu apa artinya tadi? Meja. Meja. Alal maktabi. Nah, ala itu jadi artinya ala itu di atas. Di atas. Yang nempel di atas ya. meja itu. Kalau buah mangga di atas saya, nah itu bukan ala ya. Beda. Kalau di atas, kalau ala itu di sini gini. Nah, gini. Mouse di atas remote ini. Nah, buku di atas meja. Alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Nah, gitu kan? Al-kitabu alal maktabi. As-sariru. Nah, ini as-sariru. Kemudian didahului oleh ala jadi alas-sariri. Ya. Begitu. Sampai di situ dulu. Mengerti ya? Insya Allah. Tinggal memakai kata fi dan ala dan nanti ada teman-teman juga. Nah, kita lanjutkan. Di dalam bagian ini juga kita mempelajari dua kata ganti. Nah, saya pernah mengirim tentang kata ganti itu ada totalnya itu ada 14 ya. Ada 14. Karena di dalam bahasa Arab itu kata ganti itu bukan hanya kata ganti tunggal dan jamak saja, tapi ada kata ganti untuk yang ada bentuk dua. Ini yang keunikannya di bahasa Arab itu ada khusus bentuk dua kalau di bahasa yang lain ketika kita menyebutkan dua buku itu sudah masuk ke pakainya bilangan ya, angka 2 misalnya, atau tulisan dengan 2 buku jadinya. Tapi kalau bahasa Arab tidak gitu. Kalau bahasa Arab ada bentuk 2 khusus, kitabun, kitabani ya. Kemudian kutubun ya. Kemudian misalkan waladun misalnya, waladun 1 anak. Nah kalau 2 anak di bahasa yang lain
langsung pakai bilangan 2 anak. Tapi kalau bahasa Arab tidak, waladani. Oh, baik 2 rumah bisa baitun. Ya. Baitun, ya, bentuk 2-nya baitani, gitu. Kayak gitu. Kemudian ada bentuk jamaknya, itu baru 3 ke sana baru bentuk jamak. Nah ini kita mempelajari 2 kata ganti domir, yaitu huwa, ya dia untuk yang maskulin, untuk laki-laki, dan hiya artinya dia ya. Huwa dan hiya ini artinya dia, artinya berarti kata ganti orang ke berapa? Ada yang belajar bahasa Indonesia kan ya kita? Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Ketiga. Nah, kalau dia itu berarti kata ganti orang ketiga tapi sendiri, tapi tunggal. Karena kalau dia jamak kan mereka ya. Mereka. Nah, dalam bahasa Arab itu ada bentuk kata ganti orang ketiga 2 orang gitu. Ya, ada 2 orang itu huma pakainya. Dia itu untuk yang laki-lakinya memakai kata huwa ya. Jadi dia, jadi yang dibicarakannya dianya tuh kalau huwa gitu berarti ini yang dibicarakan adalah laki-laki. Kalau misalnya tulisan huwa fil baiti ya. Huwa fil masjidi ya. Huwa fil masjidi. Oh berarti yang dibicarakan itu adalah dia laki-laki. Hiya fil masjidi ya, berarti yang lagi di masjid itu hiya itu siapa? Berarti perempuan ya. Dalam bahasa Arab seluruh kata benda adalah maskulin ya, muzakkar atau feminin atau muannas. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata benda itu dibagi 2. Jadi dia punya gender ya. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada gitu, misalkan ini gelas gitu ya, gelas ini gender laki-laki apa perempuan kan nggak ada kan di bahasa Inggris juga gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu ketika ada kata itu kayak tadi baitun. Nah baitun itu dia ada gendernya, dia muzakkar atau muannas, maskulin atau feminin, jadi laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi ini istilahnya muzakkar dan muannas ya, muannas. Itu di bahasa Arab itu setiap kata benda itu ada gendernya ya. Kata benda maskulin atau isim muzakkar ya merujuk pada kata ganti huwa. Apakah kata benda itu manusia, hewan, atau sebuah benda lainnya yang dianggap maskulin ya. Contoh ainal waladu. Nah ini di mana laki-laki itu, anak laki-laki itu, huwa fil masjidi. Nah kan yang ditanya al-waladu nih. Al-waladu kan ini laki-laki. Maka ketika menjawabnya, ya, jadi kita juga sekalian juga belajar kata tanya ya. Kemarin kita kata tanya ada apa lagi? Ada yang masih ingat? Ma apa? Iya, ma betul ma. Terus apa lagi? Man. Dalika. Dalika kan penunjuk. Itu bukan kata tanya kalau dalika. Betul. Kalau dalika itu dia kata baru tunjuk. 3 Ustaz, kalau nggak salah ingat. Berarti udah 3 ya? Iya. Man. Sama man. Nah, Man. sekalian nambah lagi jadi aina nih. Karena apa? Karena ini yang di jawabannya adalah menunjukkan tempat gitu ya, menunjukkan tempat. Ya, ini tadi ainal waladu, di mana anak laki-laki itu. Al waladu itu kan karena laki-laki, maka bisa aja di sini dijawabnya gini, al waladu fil masjidi. Ya. Tetapi kan tidak, tetapi kita memakainya untuk efektivitas bahasa kan tidak begitu kan, tidak diulang lagi sih, tapi langsung diganti dengan kata ganti, yaitu huwa fil masjidi. Dan sama untuk benda juga. Ainal kitabu.
Di mana Huwa alal maktabi. Dia ada di atas meja. Maksudnya dia itu bukan ke orang tapi ke bukunya ini ya. Tapi itu apa tahu kalau itu bukunya cowok? Nah, nanti ada mana benda-benda yang ada ciri-cirinya Bu nanti ya. Oh iya. Nanti di pelajaran berikutnya ada ciri-cirinya. Si kata itu termasuk cowok apa cewek? Oh gitu. Nah, contohnya misal ada mata ya, mata. Mata itu termasuknya cewek karena apa? Salah satu ciri cewek kata yang dikategorikan cewek dalam bahasa Arab itu adalah dia pasangan kayak tangan, mata, telinga, kaki gitu ya. Itu kategorinya perempuan misalkan ya. Yang berpasangan. Kemudian yang panas-panas, api gitu ya, nar. Nah, nar itu termasuk ke cewek. Kemudian apalagi misal matahari, syamsu. Yang panas-panas cewek juga ya. Panci juga panas ya. Gitu. Kemudian dan kata benda feminim atau isim muannas tadi isim mudzakkar ya yang dia. Isim muannas merujuk pada kata ganti hiya ya tadi ya. Kalau dia perempuan kata ganti jadi hiya. Apakah juga menunjukkan manusia, hewan atau benda sebuah benda lainnya yang dianggap feminim. Aina aminatu, aminatu. Aminah kan kalau Aminah sudah jelas ya perempuan, maka dia makanya hiya fil baiti. Dia berada di rumah. Kemudian dari aina sa'atu. Nah, di mana jam tangan itu? Nah, salah satu ciri perempuan itu dia memakai tak marbutoh. Ada titik 2 di situ di atas ya. Nah, ada tak marbutoh. Nah, jadi ini termasuk juga. Tapi memang tidak semua. Nanti ada juga pengucilan kayak beberapa kata ini ya. Cuman pada umumnya begitu. Aina sa'atu di mana jam tangan itu hiya ala sari. Maka dia pakainya hiya. Karena sa'atu ini jam tangan itu termasuk kategori perempuan ya. Kenapa perempuan? Tandanya si hurufnya memakai tak marbuto atau tak apa nih? Oh, kalau cowok? Kalau cowok, yang alba itu kan enggak ini cowok. Oh gitu. Kalau itu jam tangan itu? Nah, kalau jam tangan cewek. Oh. Karena dia ini cirinya ini. Makanya nanti ada ciri-ciri yang termasuk cewek. Ciri-ciri kata, ciri-ciri isim yang termasuk cewek. Nah, nanti salah satu di antaranya ini ada tak marbutoh di akhir katanya. Gitu. Makanya dia pakainya hiya alas sarir. Sebagian besar kata isim muannas berakhiran tak marbutoh, atau ini tak onde misalnya. Namun bagian yang tidak memiliki akhiran tersebut. Ada juga yang tidak memakai tak marbutoh gini, tapi tetap kategorinya cewek. Ya kayak tadi, ainun, mata kan ya? Iya. Ainun juga termasuk. Yadun, itu nggak pakai mata marbutoh, tapi dia, karena dia kategorinya yang berpasangan, yang punya pasangan. Begitu, nah, kita kembali lagi ke sini ya. Baik, sama-sama kita baca lagi ya. Aina Muhammadun, berarti artinya apa nih? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Aina Muhammadun, ya sama-sama. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa Gurfati. Fil gurfati. Gurfati. Dibaca ya akhirannya. Nah, gurfah itu berarti Kamar. ya, ini bentuknya laki-laki perempuan. Perempuan. Tapi di sini kan dia tidak dibicarakan, bukan di sini pakai huwanya ini kan ke Muhammad. Ya, bukan ke Gurfah. Lanjut. Wa aina yasirun. Wa Aina yasirun. Nah, ada wa ya. Wa itu dan ya. Dan di mana? Yasir. Yasir. Huwa fil
Hamami. Hamam. Hammami. Ya, Kamar mandi. Kamar mandi. kamar mandi. Wa fil hamam. Hammami. Hammam. Hamam. Tandas kalau kata orang Melayu ya. Toilet. Tandas. Tandas. Wa aina Aminatu? Wa aina Nah, Aminatu? ini kita memakai Aminah perempuan, memakainya hi. Iya. Ya, hiya fil matbakhi. Fil Iya. Fil Ya. dapur. Di dapur ini. Ya. Matbah. Al-matbakhu ini ya, al-matbakhu ini gambarnya ya. Ini ada kitchen set ini bagus. Ada dapat. Ainal kitabu Aina kitabu? wa al-maktabi. Alal maktab. Dia ada di Di atas atas meja. meja nih. Fi dengan ala sama dia membuat kata itu menjadi kasroh atau menjadi majrur. Majrur. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Di mana jam tangan? Dia ala sari. Ya ala sari. Sarir. Dia ada di atas tempat tidur. Yes, biasanya bapak-bapak ya yang suka nyimpen barang di tempat tidur. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Itu Ustaz, wa aina Aminatu? Coba dikunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu. Jadi ada kata tanya lagi ya, aina ya. Aina itu di mana berarti? Ya. Nah, apa deh? Aina taskunu, karena kalau ketemu orang Arab pasti yang nanya gitu. Aina taskun? Ya, di mana kamu tinggal? Askunu fi Bandung. Saya tinggal di Bandung. Askunu fi Jakarta. Nah, baik, kalau sudah paham kita masuk ke tamrin ya, tamarin ya, latihan. Ajib anil as'ila al-atiyah, jawab pertanyaan di bawah ini. Matbahi apa artinya Ustaz? Siapa? Giliran. Dapur. 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 Ya. Awon. Mana tadi teh? Oh ini dia. Oke. Nomor 1 siapa? Yang bisa? Wira ya? Oh, Wira mah kohos. Aina kitabu. Mana aina kita. Mana kita? Jawabannya? Wa alal maktab. Iya, huwa alal. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Nomor 2 siapa? Aina Muhammad. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Jawabannya? Huwa Fil ghurfati. Ghurfah itu apa tadi? Kamar. Iya. Nomor 3. Siapa? Bulina? Aina sa'atu. Ya. Aina Jawabannya? alal maktabi. Alas sariri. Apa itu alasariri? Ulangi. Di atas. Di tidur. atas kasur. Wa apa hiya? Dia Iya. Iya. Iya alasariri. ala sariri. Iya. Nomor 4. Aina Nah, yasir. Yasir. Wa fil Wa hamam. Wa fil hamam. hamam. Aina yasirun wa fil hammam. Nomor 5. Aina aminah. Aina Jawabannya? Hiya Iya fil maktab.
Ya Dapur fil Fil matbakhi. matbahi. Matbakhi. Ya. Nah, ini nomor 6. Kita menggunakan lagi kata tanya a. Ya. Coba ada yang bisa jawab nggak? Aminatu fil ghurfati. Coba jawabannya apa? Ya, fil matbahi. La. Ya. La. Ya, fil matbahi. Iya fil Iya fil matbahi. matbahi. 100 betul. Berarti udah ngerti ya. Apakah Aminah itu di kamar? Tidak. Dia Di dapur. ada di dapur. Ustadz, Lanjut kalau nomor kita jawab, 7. Ayasirun fil Ustaz. matbahi. Ustadz, Ya. kalau kita jawab naam, Mana Bu? Aa minatu fil urfati naam, gitu bisa. Oh, kalau naam iya, kalau boleh kalau naam. Naam hiya fil Iya, fil ghurfati. ghurfati. Kalau la hiya fil hammam atau fil matbakh itu. Fil Kalau matbahi. nomor 8 itu nomor 7 lah. Masa cowok nih nggak di dapur. Bisa Bu. Masak Saya itu juga kan suka masak di mie, Bu. dapur. Chef. Ya. Banyak yang cowok. Nyeduh kopi, Bu. Chef Juna di dapur. Masak air. Ayasirun fil matbakhi. Ya, la Yasir. huwa Fil fil masjid. hammam. Ya, Afwan ya Ustazi, kalau ya tentu saja itu apa? Syukron. pakai kata tab'an. Tabaan. Tab'an fil matbakh. Naam, tabaan ya Nah, Ustazi. Tab'an. Ya. Gitu. Terus Siapa? Nah, ini ada kata man. Ya, min. Apa? Man fil ghurfati. Muhammad. Hmm? Muhammadun Wa fil Muhammad. ghurfati. Nah, ini kan yang ditanya orang. Orang. Siapa di dalam kamar? Kamar mandi. Berarti jawab Muhammadun Fil ghurfati. fil ghurfati. Nggak usah Jadi, gua ya. Hmm? Nggak Kan pakai belum gua. jelas, Bu, ditanya Kalau siapa. gua nanti Kayaknya bertanya-tanya, orang. dia itu siapa maksudnya? Siapa di dalam kamar? Dia di dalam kamar. Iya siapa? Dia. Min fi kurba. Jadi Fi kurba. dua itu dipakai kalau si orangnya itu atau si yang dipijak nanti sudah dibicarakan sebelumnya. Ketika dibicarakan kedua kalinya memakai kata ganti. Kedua kali, ketiga kali dan seterusnya baru memakai kata ganti. Ya, artinya sudah ditunjuk dulu di awal ya bahwa sudah ditunjuk dulu siapa. Nah, baru pembicaraan berikutnya tidak dibicarakan lagi orang tetapi langsung dengan kata ganti. Kasusnya kalau nomor 8 ini dia belum tahu siapa kan? Siapa di kamar? Oh, dia di kamar. Huwa fil ghurfah. Ya siapa dia itu? Ahmad. Ustaz Cecep. Nggak jelas. Makanya ini disebutin namanya. Atau kalau nggak namanya profesinya bisa. Kan fil ghurfah at-tabibu fil ghurfah atau al-mudarrisu fil ghurfah. Bisa. Al-Tayyibu. Al-muhandisu fil ghurfah. Al-waladu bisa. Yang jadi apa namanya? Tidak langsung memakai kata ganti. Ya. Lanjut, ini bisa Muhammadun fil ghurfah. Nomor 9, waman fil hammami. Siapa di dalam Siapa di kamar mandi? Yasirun fil hammam. Yasirun fil hammam. Waladu? Waladun boleh. Waladun fil hammam. Al waladu fil hammam. Zauji ana min hamam. Zauji. Ya. Jangan jauh-jauh anak ya, Mbak. Zauji. Nah, itu anaknya juga pakai kata ganti bisa kalau gitu.
Nomor 10. Nah, ini. Tadi apa, Tan? Oh iya, satu lagi kata tanya itu maza ya. Maza. Lupa tadi itu ada ma, ada a, ada man sama maza. Maza sama dengan ma ya. Maza alal maktabi, apa yang ada di Apa yang di atas? atas meja? Nah, Al-kitabu alal maktabi. betul. Siapa barusan? Bu Hairiati ya? Terus nanti Nomor 11. Kita. Maza ala sariri. As-sa'atu sariri. Satu. ala sariri. Apa mada Ustaz? Sama dengan ma. Apa? Oh, Apa? buat apa itu? Mada. Jadi sama dengan ma. Apa yang di atas meja? Kalau mau Apa yang di atas pakai ma aja juga bisa gitu ya. Misalkan ini tanpa ada gitu ya. Ma ala sariri gitu. Bisa juga begitu. Ya. Ini kita Tambahan aja. pakainya madza. Ma dengan madza hampir sama lah ininya. Kayak hada gitu ya, kayak hada. Ma hadza. Ma hadza ala maktabi. Nah, itu berarti ma dzalika ala sariri, dari kejauhan berarti kan. Ma dzalika ala sariri. Apa itu di atas kasur? Oh. Dzalika sa'atil kasa'atu ala sariri. Lanjut. Cukup? Nah, ini seorang satu ya. Boleh, Sob? Oh, seorang dua. Ya, seorang dua ini. Kita belajar membaca Arab gundul. Nah, ini sudah Arab gundul ini. Al-madrasatu. Madrasah. Murid. Ya. Al-madrasah. Udah enggak ya? Boleh Sob dibaca coba. Saya Ya. madrasatu. Fil Al-madrasah. ya, fil madrasati. Lanjut. Fil madrasati. Fil Madrasati. madrasati. Iya. Lanjut siapa lagi? Bu, itu Pak Nurdin mau baca? Ya. Di absen. Ustaz. Bil baiti. Fil baiti. Iya, Al ini baiti. Fil baiti. Al baitu. Iya, yang ini. Iya. Lanjut, Ibu siapa lagi nih? Bu Dewi udah ya? Bu Nanik? Al-Ghurfa. Apa? Apa nih? Al-Ghurfa. Al-Ghurfa. Ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-Ghurfatu. Satu lagi Bu, yang ini apa Bu? Al-Hamamu. Al-hammamu. Al-Hamamu. Lanjut, ini nyambung ya ke sini ya. Siapa nih Bu? Ada Bu Ros nih. Ya, Ustaz. Maktabahi. Bil Matbahi. Maktabu. Maktabu. Al-maktabu. Yang ini? Maktabi. Maktabi. Lanjut lagi siapa nih yang belum? Bu Gilang. Bu Alal Ibi. Kursi. Alal kursi. Kalau ini? Sururi. Hah? Sariru. As-sariru. Sariru. Kalau ini? Al-kitabi. Alal Kitabi. 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 Di atas buku ya. Al-qalamu alal kitab. Satu lagi fil Fil masjidi. Alhamdulillah. Sudah pada. masjidi. Ya. Enggak, kalau mau ada yang ditanyakan dulu. Ustaz, al-hamamu artinya apa? Toilet. Tandas. Toilet. Black.
Baik, satu lagi ya. Iqra waktu enggak terlalu cepat enggak nih? Tolibu fil jama'ati. Nah, fil Jami'at. mi'a Ibu fil mi'ati mi'ata jami'ati. mi'ati. Ya. At-talibu fil jami'ati. Artinya Pelajar Itu mahasiswa itu ada di kampus. di dalam kampus. Kampus. Tak kira cantik Jami'ah di kampus. Iya, kampus. Al-Jami'ah. Jami'ah. Al-Jami'ah Al-Islamiyah Universitas Islam Al-Jami'ah Al-Islamiyah Bandung. Apa Winter? Madrasah sekolah. Berdua. Ar-rijalu fil masjid. Nah, bacanya yang betul ar-rijalu apa ar-rajulu? Ar-rajulu. Kalau ar-rijal begini nulisnya ya. Nah, kalau ar-rijal begini ya. Oh. Jangan salah baca. Ini ada di jimnya ditambah alif panjang. Ya. Ar-rajulu. Nah, gitu. Artinya beda kalau ar-rajul ini sendirian. Ya. Tunggal, kalau ini jamak. Kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Di surat An-Nisa ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bina. Ya. Itu laki-laki gitu ya. Kalau ini cuma laki-laki aja. Ar-rijalu jadi saya ke bawah. Ar-rajulu fil masjid. Laki-laki itu di dalam Masjid. Ainat tajiru. Nomor 3, aina tajiru Dukani. Huwa fit dukani. wa Dukani. Coba ada yang bisa nerjemahin nggak? Di manakah usaha itu atau Dalam toko. Iya, di mana pedagang itu dia ada di di toko. dalam toko. Lagi ngapain di dalam toko? Ya lagi jualan. Itu ya. Hitung duit. Kolamu. Nomor 4. Kolamu alamak. Sekali lagi. Kolamu Artinya Apakah karena itu ada di atas meja. ini bukan kalimat pertanyaan ya, jadi nggak pakai apakah ini. Oh, Nomor 4 itu al-qalamu pena itu di atas meja. Oke. Nah, baru nomor 5 nih pertanyaan. Aina Zainabu? Iya, aina Zainab? Hurufati. Ya, fil. apa itu? Aina itu Aina itu menanyakan tempat. Di mana? Where? Zainab. di mana apa itu Ustaz? Aina. Aina Zainab. Zainab nama orang. Zainab. Ya, kayak Muhammad. Kayak Nabi Muhammad. Yasir. Ya. Kenapa pakai hiya? Perempuan. Karena perempuan. Zainab itu perempuan. Walaupun tidak ada titik 2 terbutuh. Karena dia sudah jelas. Zainab jarak laki ya. Iya. Apakah dia perempuan atau laki kayak Andi kan bisa perempuan bisa juga laki. Iya. Itu gimana? Gimana? Kalau gendernya Saru nggak jelas dia laki atau perempuan. Andi misalnya contoh atau Bu Gilang nih kan bisa ditebak perempuan atau laki. Andi bisa laki bisa perempuan. Tanya dulu Bu. Jadi kalau ada yang memang sudah
secara hakiki atau secara makna memang sudah perempuan kayak Zainab ya. Ini nggak mungkin kan, nggak mungkin laki-laki. Tapi misalnya Tolha. Itu gimana? Nah, Tolha itu kan laki-laki. Tolha itu kan nulisnya begini. Laki-laki ya. Tapi Tol. ada tamar butohnya kalau Nah, ini kalau secara tulisan kan masuk kategori tanda muannas. Tapi Tolha itu bukan nama perempuan. Tolha itu adalah laki-laki. Kebalikan dari Zainab. Zainab tidak pakai tamar butoh kayak Aminah, Aisyah gitu, Fatimah gitu kan. Nah, tapi dia perempuan. Jadi secara makna. Jadi muannas secara makna atau mudzakkar secara makna. Kalau kayak tadi siapa? Andi. Andi atau Gilang, Bu Gilang. Bu Gilang kan bisa panggilang. Ya berarti harus harus diperjelas kalau memang ambigu gitu ya. Atau kayak Endang ya. Ya, Endang sama. Oh iya, kalau dibaca tulisannya Endang perempuan, kalau dibaca Endang kalau itu Endang laki-laki. laki-laki. Endang sama Endang ya tulis. Intinya diperjelas dulu aja bahwa dia itu laki-laki perempuan, baru kita bisa memakai kata gantinya yang mana. Kalau di kaitannya dengan nama-nama di kita. Tapi kalau di bahasa Arab itu kita sudah jelas sebetulnya untuk yang mana perempuan mana laki-laki. Ya. Baik. Tinggal nanti kita ya paling tahu ciri-cirinya apa enggak ya, gimana Bu? Afwan ya Ustazi. Nah, kalau misalnya ini saya mau mengucapkan yang satu perempuan kan antuna, yang satu kan laki-laki antum. Lah ada satu laki-laki dan satu perempuan, itu apa jawabnya? Kalau satu laki-lakinya kata gantinya yang keberapa dulu? Kalau kata ganti yang ketiga tadi pakainya huwa kan, perempuannya hiya. Tapi kalau kata gantinya yang kedua ya, artinya yang kedua itu berarti lawan bicara ya. Berarti kan kamu ya, anta gitu ya. Kalau perempuannya anti gitu. Nah, kalau yang kalian berarti antum. Kalau kalian perempuan ya antunna. Nah, itu di situ lah di tentang domir nanti di tag lagi ya di grup yang pernah saya kirim. Itu kata ganti yang yang biasa dipakai, yang emang sudah ada 14 kata ganti ya. Ada huwa, huma, hum itu laki-laki. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Ana, nahnu. Kata ganti orang pertama itu cuma 2 ya, ana dan nahnu, kami atau kita gitu ya. Oke, tadi sampai nomor berapa? Nomor 5, nomor 6. Ainal waraq, Bu. Waraq apa waraq? Kertas. Walal maktabi ya. Di Sudah. mana kertas? Iya, kertasnya ada di atas Di atas meja. Oke. Maktabi. Maktabi, alal maktabi. Cukup dulu. Masih ada yang di ini masih ada tanggungnya nomor 7. Ainal mudarrisu Wafil fasli. ya, apa nih artinya coba? Dia di dalam kelas. Di manakah Guru dia di dalam Di mana dia ada di mengajar dalam itu? kelas? Ya, di dalam kelas. Ini Aina yasiru wafil mirhab. di mana Yasir? Dia di Mirhab. Mirhab. Apa itu Firham? Mirhab sama dengan hammam. Oh, Toilet juga. Kamar mandi. Mirhab. Ya, al-mirhab. Mirhab. Wa fil mirhadi. Ya, sama dengan hammam, toilet juga sama. Nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'.
Matahari dan bulan ada di langit. Nah, mantap. Asy-syamsu wal qamaru fis sama. Nah, ini nomor 10 kalimatannya ini. Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Siapa yang dalam kelas? Ayo, siapa coba yang dalam kelas? Mudaris. Itu fil fasli. Wa Selain itu, wa selain al-mudarrisu, Al-waladu al-waladu, ah, murid. lebih spesifik kalau di kelas itu berarti kan murid ya, atau libu. Tolibu. Atau libu fil Tolibu fil fasli. Cukup ya, sementara ini dulu. Insya Allah. Ada PR enggak? Ini kalau yang ini tuh tentang nama-nama laki-laki dan perempuan ya. Yang sebelah kanan nama laki-laki, sebelah kiri nama-nama perempuan. Maryam, nah Maryam juga nggak pakai kamar betul. Oke. Kira-kira ada yang masih belum dimengerti? Ada Ustaz. Gimana Bu? Itu yang di Ad-Darsul Rabi. Ad-Darsul Rabi. Ya, Itu yang pakai fi. ya. Fi itu kan fil baiti satu kalimat. Jadi fi itu berapa kalimat ke depan itu bisa dikasrahkan barisnya kayak fil baiti. Fil baiti Ya, itu satu kalimat. Andai kan ada kalimatnya di depan lagi nanti, misalnya fil baiti al jadi di misalnya Pak barisnya di bawah gitu. fil baiti ini menjadi satu kalimat. Ya, Andai kan ada lagi di depannya Ustaz. bukan Andai kalimat kan- atau ya kalau di bahasa Indonesia tuh fil baiti itu kata, suku kata kalimat sih ya, pada masuk kalimat, cuman kalimatnya kan nggak cuman di rumah aja kan. Nanti kalau kita mau melengkapi bisa misalkan tadi Muhammadun fil baiti atau fil baiti Muhammadun, bisa dibolak-balik gitu ya. Muhammad ada di dalam rumah atau di dalam rumah ada Muhammad. Di fil baiti Muhammadun, di dalam rumah Muhammad di dalam rumah atau bolak-balik. Kalau mau menggunakan makanya tadi di contoh-contoh yang ini tadi kan ada at-thalibu fil jami'ah. Nah itu dia. Mahasiswa itu di Maksud saya Ustaz berapa kalimat ke depan bisa dijarkan sama huruf fi itu. Fi itu bisa kan banyak, bisa. At-thalibu li qismi misalkan mahasiswa jurusan teknik apa gitu di dalam bisa kalau mau dipanjangkan. Ya begitu Bu. Cukup? Cukup. Ini boleh dibaca-baca dulu yang ini ya. Ini nama-nama karena tadi kita sempat menyinggung laki-laki dan perempuan ya, terutama nama-nama yang dikategorikan sebagai nama laki-laki atau nama perempuan. Yang laki-laki ada Muhammad, ada Khalid, ada Hamid, ada Yasir, Ammar, Said, Ali, Abbas. Nah, yang perempuannya Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah, Khadijah, Sofia, Ruqayyah. Nah, itu ya. Itu. Ustadz, Ya, Bu. saya kalau Arab gundul agak agak susah. Misalnya kalau baiti, nanti kalau banyak misalnya buyut. Nah, tapi kalau sudah pada ada hukumnya itu harus banyak belajar lagi apa? Misalnya pagar apa pugar, bata apa batu. Apa sih
kaidahnya ya. Kalau Ya, itu hafalan, Bu. gitu loh. Ya. Kalau kata-kata itu hafalan, ya. Kayak baitu, ya, baitun, rumah gitu kan. Kenapa Buyut, nggak banyak dibaca? rumah. Kenapa nggak dibaca biyatun gitu kan, atau bayatun? Iya. Karena ya itu bentuknya sudah begitu gitu. Jadi itu hafalan memang. Hafalan kosakata. Ada anunya, ada kaidah, ada hukumnya Ustaz ya. Kalau kosakata mah enggak, dia hafalan aja. Nanti yang ada kaidah itu dia dibaca akhirnya, dibaca tu, dibaca ta, atau dibaca ti. Itu dibaca aiu-nya nanti yang ada kaidah itu. Kalau bentuk katanya ya, bentuk isimnya itu dibaca seperti apa? Misalnya wajhun. Kenapa nggak dibaca wajaha gitu kan? Tulisannya kan wajhun. Nah, itu ya. Itu dari hafalan, dari ini nih misalkan ini Bu Dini lagi angkat tangan, ada apa? Ada pertanyaan sepertinya. Mangga Bu. Saya mau nanya. Tadi kan saya masih itu ya, kalau misalnya kata tanya untuk memastikan laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita bahasa bertanyanya dalam bahasa Arab tuh gimana, Ustaz? Kata tanya untuk memastikan berarti perempuan atau laki-laki. Ya. Itu gimana? Berarti kan kalau kita menanya, kalau memang sudah jelas yang ditanyakannya laki-laki atau perempuan, misalnya begini, apa? Man huwa fil masjid. Kita sudah tahu bahwa di masjid itu ada laki-laki, tapi kita pengen tahu siapa itu teh namanya gitu. Man huwa fil masjid, huwa Muhammad misalnya. Atau man hiya fil bait, siapa perempuan, kita tahu perempuan tuh kita langsung memakai huwa atau hiya. Man hiya fil bait, oh Aminah fil bait. Tetapi kalau kita belum tahu, artinya misalnya kita ngeblank, itu laki-laki atau perempuan, biasanya kita memakai kata tanyanya dengan menggunakan yang laki-laki, yang muzakkar. Ya, misalkan ada di kontainer gitu ya, ada kontainer gitu ya, di truk kontainer. Ya, mazalika fi apa namanya itu kontainer. Mazalika fi kontainer gitu misalnya. Kita tidak memakai tilka gitu. Karena kita tidak tahu di dalam itu. Nah, biasanya menggunakan yang muzakkar kalau kita belum tahu itu laki-laki atau perempuan. Nanti ketika dijawab oleh bentuk perempuan, oh berarti apa namanya gitu. Jadi yang umumnya, pertanyaan umumnya itu memakai bentuk yang muzakkar, memakai yang gitu. Gitu Bu Dewi, Bu Dini, Bu Dewi apa arisan juga? Izin bertanya Ustaz, ini kalau untuk khusus nama laki-laki, penamaan nama laki-laki dan perempuan itu belakang itu kalau saya perhatikan ini apakah kaidahnya itu pakai tanwin domah khusus laki-laki, dan kalau untuk yang perempuan hanya domah aja? Kayak Muhammadun Aminatu. Enggak selalu begitu Bu. Jadi kayak Zainab itu kan nggak pakai tanwin. Ya. Kemudian enggak, ini kebetulan aja sama. Tidak semua. Maryam kan tidak Maryamun ya. Ya. Enggak, maksud itu yang perempuan itu. Yang perempuan. Yang itu kan semuanya pakai doma. Kalau yang muzakkar itu pakai tanwin. Pakai tanwin doma. semua. Ya. Enggak juga yang anak-anak laki-laki enggak semua pakai tanwin ya. Ada juga yang enggak, kayak tolhah ya, tolhatu gitu, enggak tolhatun gitu. Kayak tolhah itu dia pakainya enggak pakai tanwin. Berarti bukan kaidah ya Ustaz? Bukan kaidah, ini memang bentuknya begini. Nah, memang nanti akan ada beberapa yang nama-nama perempuan, bahkan nama-nama perempuan ini dia tidak boleh dikasroh. Nah, misalnya
dari Aisyah gitu ya. Dari kan pakai min ya. Min Aisyati nggak boleh. Itu. Jadi nama-nama perempuan ini dia tidak menerima kasroh. Kalau dia harus di kasroh, maka kasrohnya diganti dengan fathah. Makanya kalau di hadis-hadis an Aisyata, ya. Kan kalau Abu Hurairah kan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hurairah juga harusnya kan an Abi Hurairati. Nah, tapi Hurairah itu dia termasuk kategori yang tidak menerima kasroh. Ya, makanya ada an Abi Hurairah atau Aisyah an Aisyata dari Aisyah. Padahal kalau an Muhammadin an Abizar gitu kan, an Abizarin gitu. Nah, itu harusnya kan pakai kasroh. Nah, kayak Aisyah, Maryam, Fatimah juga sama. Itu tidak menerima kasroh. Jadi ada kaidah-kaidah begitu. Oh, pengecualiannya Ustaz. Ya, pengecualiannya ada. Oke. Kalau yang laki-laki ada juga beberapa yang tidak boleh menerima kasroh. Ya. Kalau ini rata-rata boleh. Muhammadin, Khalidin masih bisa. An Muhammadin gitu. Tapi kayak Tolha ya, Tolha yang saya tahu Tolha itu dia tidak bisa Tolhati gitu. Harus. Jadi pengecualian itu nanti di bahasa Arab itu uniknya begitu. Ya. Makasih Bu Dewi. Syukran Ustaz penjelasannya. Ustaz, mohon tanya, yang tadi ada tulisan bahasa Indonesianya kita nggak punya ya? Oh iya, boleh nanti saya share. Kirim ya Ustaz. Boleh nanti saya Di share. buku bahasa Arab semua ya. Panduan ya Ustaz? Iya, panduan. Oh. Panduannya. Ada ya? Ada yang sudah punya? Ada yang dapat nih Bunda Ete. Oh iya. Boleh nanti saya kirim. Saya beli di Shopee tapi nggak ada Indonesianya. Oh ya, itu buku ya. Kalau yang ada Indonesianya mah Saya share dulu ya. Nggak tahu ada yang dicetak apa enggak ya nanti di. Tebel ini saya punya tebel tapi nggak ada Indonesianya. Panduan dari Bunda Ete saya kirim ke Pak Ustadz dulu. Kalau memang betul nanti baru di-share di grup. Oh iya, nggak apa-apa saya nanti kirim. Oh. Ustadz open just tip kah yang ada Indonesianya? Hehehe. Oh boleh siap. Saya kirim di mana ya, lupa nyimpannya. Biar dibaca cus Arabiknya tat hehehe. Apa namanya? Cus. Baru dapat 3 kata Bunda Ete. Yang keempat. Oh iya, ini yang dikirim. Betul yang itu Bu. Boleh di-share di grup ya? Boleh nggak apa-apa. Hatur nuhun Neng Ete. Alhamdulillah 22 orang ya. Baik, mungkin itu dulu. Mau ada PR enggak? Enggak usah. Tidak ada. DPR. Afwan, saya mau nanya, itu ada yang namanya siapa ya yang sebentar. Ajir itu nama lengkapnya siapa ya? Ajir. Maaf. Dibayar. Absensi. Mohon maaf. Oh, di absensi. Ya, ada seseorang namanya Ajir. Ya, saya belum kenal. Tapi di sini ada nggak? Hadir nggak? Hadir, tapi sekarang mencelok. Masih ada. Oh, keluar ya, langsung keluar. Tidak ada. Tadi aja ada. Tadi ada. Ya, minggu depan kita tanya. Cowok mungkin. Kita tanyanya di awal aja kali aja ya. Iya. Baik. Boleh. Baik, kita tutup ya Ibu dan Bapak-bapak. Ya, Pak Nurdin nih, subhanallah. Ini setia nih Bapak-bapak. Bapak. Teladan Pak Nurdin. Masya Allah. Iya.
Baik, Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah di akhir pelajaran kita mudah-mudahan kita bisa paham, bisa memahami dan bisa mengerti sedikit ilmu ini ya. Mudah-mudahan juga kita istiqomah ya, tetap istiqomah untuk belajar ini. Bima alam tanah walimna ilman. Iya. Allahumma rzuqna Rahman ya. Karena kepahaman itu rezeki dari Allah. Baik, kita akhiri, kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kafir Ustazi. Syukron Pak Ustadz. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع